Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Berkumpul kepada kita tiga nikmat yang saat ini sangat diinginkan saudara kita yang kena musibah. Dari mulai longsoran Merapi, kemudian di Purbalingga, Cilacap, tanah longsor, ke Sumatera, ujung Sumatera, Tapanuli, Sibolga, Aceh, kemudian diusul dengan Padang. Luar biasa. Nikmat inilah yang luar biasa yang perlu kita camkan diri kita. Terkadang nikmat yang sangat dekat dengan kita sering kita abaikan. Nikmat yang dekat dengan kita sering kita abaikan. Sementara nikmat yang belum kita dapatkan kita kejar habis-habisan. Masya Allah. Makanya Rasulullah sabda, man asbaha minkum fahuwa aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa quta fi yaumihi fakana makhisatul dunya wa khazafiriha. Barang siapa yang hidup atau yang ada di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan ada makanan yang bisa dimakan hari ini, maka Allah Rasul katakan itu lebih baik daripada apa? Dunia dan sisi yang Masya Allah. Tentu doa terbaik buat saudara kita yang di manapun berada yang kena musibah, semoga musibahnya menjadi sarana untuk membuka mata hati mereka. Semoga barang yang hilang Allah ganti. Semoga bagi saudara kita yang musibah itu ada yang wafat, bahkan banyak yang meninggal, Allah berikan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di antara hamba Allah yang mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi saat ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu doa terbaik juga kepada ibu-ibu
yang pagi ini berhalangan hadir, baik karena ada urusan di rumah tangganya, kemudian ada yang diantaranya ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan seperti Bu Ratna ya. Semoga benar diberikan kesembuhan atas apa yang sakit yang sekarang ini. Kembali kita ibu sekalian, untuk pagi hari ini kita akan tadabbur mengenai masalah yang dekat dengan ibu-ibu, sangat dekat dengan ibu-ibu. Apa itu? Rahim. Ini nyampaikan ibu-ibu ya. Ini rahim ya. Masya Allah, ini nanti lebih mendalam lagi kalau kita mengundang ya kan ibu-ibu dan dia itu ada urusan dengan rahim, kebidanan gitu kan. Dokter kebidanan ada kenal? Ada kenal? Ada yang kenal? Dokter kebidanan rata-rata laki-laki perempuan Bu? Laki-laki. Ya di kita satu ada Dokter Firdaus itu ya. Yang dari kita lagi Lisa Salma ya, itu Dokter Firdaus. Baik Ibu, InsyaAllah mulai hari Senin tanggal 1 Desember 2025 semua kajian saya akan saya rekam dan saya upload ke channelnya MT As-Saadah DMA. Jadi Ibu sudah punya channel sendiri ya, khusus untuk DMA. Ini sebagian dari rekaman yang masih ada, seperti rekaman Sasari Maya, mudah-mudahan masih ada, akan saya upload ke situ. Sudah saya cari filenya. Mudah-mudahan minimal buat dokumentasi, buat kita, buat saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya, gitu ya. Ya, kenapa harus sekarang baru punya ide gitu ya. Tadi pagi saya bikin, coba bikin. Jadi belum ada isinya, memang belum ada isinya. Baik Ibu sekalian. Rahim adalah mukjizat kaum wanita. Ya kan? Rahim adalah diantara mukjizat kaum wanita. Kenapa dikatakan mukjizat? Bukan mukjizat itu milik para nabi. Ini majazi Bu ya, majazi. Majazi itu untuk memberikan pesan sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru atau dimiliki oleh kaum laki-laki gitu ya. Kaum Adam atau kaum laki-laki nggak bisa gitu kan. Itu adalah rahim ya kan. Rahim. Merahim ini sampai Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nisa, bahkan ditempatkan di awal surat An-Nisa ayat 1. Ayat 1. Silakan dibaca. Ya. Itu dia langsung. Ya.
Barakallahu fiik wa barakallahu fiik. Ayat 1 ini Allah memberikan kepada kita, Masya Allah, sebuah peringatan, pengingat siapa diri kita. Siapa diri kita? Itu manusia secara umumnya, kita orang beriman pada khususnya. Bahkan Allah memanggil dengan awal ayat, ya ayyuhan nas, hai manusia. Hai manusia. Manusia dari bangsa manapun, dari suku apapun, bahasa apapun, orang Arab atau non Arab, orang kulit putih atau kulitnya paling hitam, dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang sama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Ini Rabb ini kalau kita membahas masa dengan Asmaul Husna, Rabb itu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menjaga kita, yang beri kepada kita semua keperluan manusia diberikan kepada manusia sesuai dengan jatahnya masing-masing. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Dari diri yang satu, yaitu siapa? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam itu, ya, dalam menciptakan pasangan itu Adam, dari dirinya, yaitu dari Adam. Alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha. Ini luar biasa, masyaallah. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, yaitu Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita semua manusia dari bangsa manapun, kita semua berasal dari satu orang, yaitu namanya Adam. Dari Adam menciptakan makhluk yang baru, yaitu pasangannya, yaitu siapa? Hawa. Jadi Hawa itu spesial juga, ya kan? Cipta spesial, Bu, ya. Langsung dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Nah, dari kedua inilah ya, Allah membiarkan manusia yang sangat banyak, dari berbagai macam bangsa, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya, ya, luar biasa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan pelihara jagalah hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ibu sekalian, Allah tempatkan ayat 1 ini sebelum membahas tentang masalah Anisa. Anisa itu surat berkaitan masalah keluarga. Masalah keluarga. Dan di antara penyebab rata-rata itu ya, retaknya hubungan antara kakak dan adik, paman dan ponakan, ibu dan anak, ini biasanya masalah warisan. Masalah warisan, ya kan? Maka kalau kita ini saat ini, Bu, ya, kita ini saat ini kok ada seorang kakak sama adik, ya kan? Antara paman, ponakan, antara keluarga masih akur, itu biasanya tidak mempermasalahkan masalah warisan. Itu masalah warisan dari orang tua kita. Itu. Coba cek masing-masing, Bu, di antara keluarga kita itu. Kalau dulu pernah kejadian beberapa tahun yang lalu itu ya.
ayah saya dan paman saya, kakaknya ayah, itu biasa saling berkunjung antara kakak dan adik kakak dan adik-adik dan kakak. Suatu ketika paman saya itu minta kembali bagiannya kepada ayah kami, gitu ya, minta kembali bagian-bagiannya gitu. Padahal sudah dibagi-bagi, minta kembali, gitu ya. Itu yang menyebabkan hubungan antara kakek dan beradik itu sampai tidak ada apa namanya, bicara sampai bertahun-tahun itu. Dari saya SMP sampai saya aliyah lupa saya SD mah gitu. Ya kemudian dengan perantara suami dari kakak saya, yaitu ipar saya berarti ya, itu berhasil didamaikan gitu. Ibu sekalian, ini ayat berkaitan masalah rahim, ya kan? Allah ingin kepada kita, siapa diri kita, semua makhluk yang sangat banyak di muka bumi ini awalnya semua dari tempat yang satu, namanya rahim, ya kan? Namanya apa? Rahim. Makanya, ya kan, di antara cara mudah, ya kan, untuk melapang rezeki, ya kan, dan menjaga umur adalah apa? Silaturahim, ya kan? Silaturahim. Makanya Rasul sabda, "Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dari panjangan umurnya, ya. Sapa wonge sing pengen rezeki ini gangsar apa? Lapang, ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya kan? Baik rezeki berupa kesehatan, berupa keuangan finansial dan lain-lain, itu kan, apa tuh? Dan juga dipanjang umurnya, umur yang panjang atau umur yang barokah. Umurnya panjang tapi kalau nggak barokah jadi musibah, ya. Maka saya katakan memberikan anjuran, bahkan perintah, fal yasil rahimah, maka hendaknya menyambung silaturahim dengan kerabatnya, yang paling utama dengan ibunya, ya kan, harus imboe, kalau mae, kalau maminya. Kalau Bu Riti manggil mboe, oh maknya apa mak, apa boe, apa mama? Oh mami. Kalau mami deh ya, ya kalau mae, ya mama ya, insyaallah. Panggilan itu menunjukkan strata masyarakat biasanya. Biasanya gitu di kampung gitu ya. Baik ibu sekalian, ini masalah berkaitan dengan masalah apa namanya, rahim, ya kan, secara luas, ya kan. Allah sampaikan di awal surat An-Nisa, ya kan, supaya kita itu jangan sampai mengabaikan, ya kan, dari mana kita berasal, dari ibu kita. Jadi kalau ibu kita tuh minta apapun yang kita punya, kita punya kasih. Bahkan sebelum minta dikasih dah, ya kan? Gitu. Misalkan Bu Sadiah barusan beli HP baru, misalkan, ya kan? Tiba-tiba ibunya ke situ, ke rumah ibunya, waduh. Dulu manggilnya Bu Sadiah apa ibunya? Enggak, bukan Bu Sadiah, ibunya Bu Sadiah manggil ibu, Bu Sadiah apa? Ibu. Kok ibu? Enggak, bukan. Ibunya Bu Sadiah manggil Bu Sadiah itu apa? Nak apa? Dia gitu ya. Dia apa wi? HP mah ini, HP baru. Wes gua kowe. Ya udah kasih aja. Ya makanya enggak ada yang ngomong gitu. Kalau ada pikir-pikir kan dia. Kembali sini bisa lihat. Di antara nikmat yang luar biasa bila mana kita masih punya ibu yang masih ada. Seperti saya, ibu saya masih ada, alhamdulillah. Jadi saya kalau ngobrol sama ibu bisa 1 jam. Saya ngobrol aja, gitu, ya kan? Karena ada seorang anak itu nggak betah bang, menemani ngobrol sama ibunya itu nggak betah.
Kalau temannya betah berjam-jam sampai lali waktu itu sama temannya sama ininya. Tapi sama ibunya gak kuat lama-lama. Padahal ibu-ibu ya kan, kita bisa ngomong itu ya dari ibu kita yang ngasih mengajari bagi kita ngomong. Ibu. Saya itu kalau nggak ada khusus untuk ngajar, sebelum saya ngajar online itu setengah jam saya telepon ibu saya hampir tiap hari. Kalau kosong ini nggak ngajar, ada kelas yang libur sejam ngobrol aja, ngobrol macam-macam, ini ngobrol aja, mas seneng ngobrol ibu saya. Dan ibu saya itu nggak pikun gitu ya, masih sehat itu, masih nyambung, video call masih nyambung gitu, video call itu kan, ya kan, makanya masya Allah ya. Padahal kunci rezeki itu gampang ya, kunci rezeki itu sambung tali silaturahim, khususnya dengan ibu. Oke, masya Allah. Ya. Itu yang nggak di apa ya, banyak yang tidak di sadari oleh anak. Selama anak masih punya simbok, masih punya emak, masih punya mami, kata Guruti kan, masih punya umi, kata Bu Indah. Kalau orang ada pembagiannya apa? Mama ya. Masya Allah Bu, semua masalah masuk itu jadi mudah, betul mudah sekali, sangat mudah, sangat mudah, simpel, sesimpel memberi telapak tangan itu, kan gini cuma gini. Ya Allah. Kemarin hari Senin Selasa ya, qadarullah dinding beri ya, tembok pagar itu mau roboh, tembok mau roboh. Itu memang sudah mau ada rata-rata. Saya tahan kira-kira pertengahan Desember ini mau kita perbaiki, rencananya gitu. Tapi ternyata udah gak bisa ditunda lagi tuh, khawatir roboh dan nanti menimpa anak yang lewat atau kendaraan yang lewat kan itu ya. Kalian bisa bayangin rumah yang satu mati itu pagarnya kan pakai tembok besar. Nah itu roboh karena memang sudah usia gitu ya. Alhamdulillah ya. Sudah berapa sekarang ya? 5 hari lebih, seminggu sepekan lagi begitu. Sepekan ya. Ibaratnya kita mau memperbaiki 1 dari 10 gitu. Karena perbaiki kan cuma 1. Ada saluran yang nyumbat, yang membuat tembok itu mudah keropos itu kan. Diperbaiki sampai selesai. Tapi ini luar biasa, rezeki datang dari mana-mana gitu ya. Ada yang nyumbang nyumbang semen, ada nyumbang macam-macam itu ya. Ada nyumbang hebel, nyumbangnya pakai porter di bawah. Ustaz, saya masih punya hebel Ustaz, di bawah porter. Ada nyumbang semen ya, masya Allah ya kan? Selesai kan, ya kan. Mudah bagi Allah ya kan, mudah bagi Allah ya. Sangat mudah sekali gitu. Ada nyumbang buat tukangnya, ini alhamdulillah, masya Allah. Rahim itu luar biasa itu, ya kan. Selama kita masih punya ibu yang masih ada itu, masya Allah itu luar biasa. Makanya Allah yang kata kepada kita, ya kan, di surat yang lain, dalam surat Al-Mursalat ayat 20-21. Ya. Baca Bu Sadia, silakan mic kecil, nggak sampai mic besar Bu ya, pakai mic kecil aja ya, itu aja, nah, biar masuk ke YouTube. Ya. Mursalat ayat 20-21 ya. Ya, Mursalat yang alam nahlkum itu ya. Udah hafal bisa dia kan udah itu. Ya, yang ini suaranya enggak ada suaranya. Belum. 20-21. Ya, Al-Mursalat ayat 20 sampai dengan 21. Ya, nggak usah pakai mic, ya benar, yang kecil aja. Ya, ya.
Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina itu mani? Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia yaitu mani, sperma itu, di tempat yang sangat kokoh, tempat yang kokoh yaitu rahim. Dan rahim ini hanya ada di wanita, nggak ada di pria, nggak ada rahim itu. Mau di model apapun nggak ada namanya di wanita, di pria nggak ada, laki-laki nggak ada rahim. Maka data keistimewaan ibu-ibu itu ada di antaranya punya rahim. Punya apa? Rahim itu ya. Siapapun ya kan, raja yang paling berkuasa itu sama dari rahim. Dari apa? Rahim. Kita pelajari. Dalam ayat lain Surah Al-Imran ayat 6. Bisa baca lagi Bu Sadia? Ali Imran ayat yang ke-6. Ali Imran ayat yang ke-6. Ya. Boleh baca lagi temanya ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupamu, yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di semua perwujudan kita, bentuk kita dibentuk di dalam rahim seorang ibu. Namun luar biasanya ibu-ibu itu nggak kuasa pula itu. Hanya menambah doang kan ya. Ya Mirifah ya, Bu Rifah ya, Mirifah ya. Kan kita nggak bisa tuh, ya kan? Anak saya pengen bikin mancung ini nggak bisa kan ya? Kan kehendak sama aja gitu kan, ya kan? Nggak bisa, nggak kuasa. Ibu hanya diberi amanah, ya kan, tempat, ya kan, dibilang tempat. Masalah jadinya apa, wallahu alam, ya kan. Ibu-ibu nggak pernah tahu ini kan. Kecuali kalau mau terus dilihat di kau tahu sekarang jadi banding ini, tahu terus kan, dia apa namanya WSG gitu ya, WSG. Ibu sekalian, ini Allah Taala menyebut rahim itu kalau bahasa biologinya itu uterus. Uterus sebagai tempat yang kokoh. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla membentuk anak manusia sesuai dengan kehendaknya, laki-laki atau perempuan, cantik atau belum cantik, ganteng atau belum ganteng, kan gitu ya. Dan bahagia atau sengsara. Kenapa ada cantik belum cantik, Bu? Karena ada wanita biasa-biasa saja, sangat biasa, ya kan? Ketika dia menikah dengan laki-laki yang kaya dermawan, langsung berubah, ya kan? Dan sebaliknya ada wanita yang cantik, masya Allah itu kan, qadarun nikah dengan laki-laki yang miskin dia, ya kan? Akhirnya berubah itu, ya kan? Berubah itu, ya kan? Maka ternyata yang bisa mengubah adalah apa, Bu? Fulus, mani, fulus, ya kan? Fulus, mulus, ya kan? Mulus juga ya. Ini kan ada kemarin lagi rame itu ya. Seorang laki-laki, ya kan? Seorang mas-mas ini kan dilantik menjadi ASN, ya kan? Dilantik menjadi apa ya, Bu? ASN ya? Bukan negeri lagi, bukan negeri pemerintah itu. Ini dilantik jadi ASN malah menceraikan istrinya. Subhanallah. Selama istrinya yang menghidupi keluarganya.
sampai dia yang dari sebelumnya cantik menjadi kurang cantik kan gitu, gara-gara punya suami yang miskin tadi. Setelah suaminya jadi ASN malah suaminya nalak dia. Na'udzubillah min dzalik, kelakuan bangsa laki-laki ini. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan. Minta ubur repot. Ini lagi dia nih. Lagi rame-rame lagi. Na'udzubillah. Itulah rahim Ibu sekalian. Itulah rahim. Rahim ya, organ ada tuh organ tubuh wanita yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan sedemikian rupa. Masyaallah. Cobalah perhatikan Ibu sekalian. Di saya kita akan menemukan hal yang sangat menakjubkan. Rahim. Rahim itu kecil Ibu ya. Ya kan? Hanya seberat berapa ini? Rahim mempunyai bentuk yang hampir menyerupai buah pir. Mana pir? Ya, segini kan paling ya. Bahkan lebih besar lagi atau lebih kecil ya kan? Ya kan? Ukurannya aslinya tidak terlalu besar. Panjang seluruhnya 7,5 cm. Sedangkan lebar pada bagian terbesar 5 cm. Ya. Besar, ini berat ya. Berat total rahim sekitar 20 gram. 20 gram kira-kira. Kalau nggak percaya tuh ke mamanya Hamzah itu timbang rahimnya, ya kan? Jangan tapi ya, itu rahimnya dilepas berarti kan. Ya kan? Walaupun kecil, ya kan? Kalau kita tahu ini, walaupun rahim itu kecil, dan ingat rahim ini sanggup menghidupi sekawanan kecil sel untuk kemudian berkembang biak menjadi seorang manusia yang terdiri atas puluhan triliun sel di rahim. Makanya Ibu, kita berpesan, saya ke anak saya ya kan, ke anak perempuan saya, jaga rahimmu, jaga pola makanmu, gitu kan. Kalau rahim sampai lepas, Allah alam, mohon maaf, rata-rata laki-laki itu ya, kalau mau menikah ngomong bahwa rahimnya nggak ada, nggak. Kalau saya gitu ya, enggak gitu. Kecuali yang sudah siap ya kan, tidak punya anak selama-lamanya atau siap dimadu, gitu kan. Istrinya masih ada, nambah istri baru gitu ya. Kalau istrinya mau gitu ya, kan gitu ya. Karena rahim itu spesial, memang dibentuk untuk keturunan kita, laki-laki gitu ya. Maka sebagian besar dinding rahim terdiri dari otot. Ia diselimuti lapisan pelindung. Sedang pada bagian rongganya dilapisi oleh lapisan lendir rahim. Lendir ini akan bertambah tebal sebagai persiapan guna menghidupi sel telur pada proses pembuahan atau fertilisasi. Ketika ia telah disuburkan oleh sperma atau mani, dan ia akan tiba dan terbenam di dalamnya. Subhanallah. Makanya kalau kondisi lagi nggak jadi, gitu kan, berubah menjadi menstruasi. Menstruasi. Kalau di rahim itu ada sesuatu, ya kan, apa namanya itu, cancer atau apa namanya, tumor itu ya, itu sakitnya luar biasa, lebih sakit dibanding mau melahirkan, kata ibu itu, ya kan, seperti itu kan, ya kan? Itu rahim. Dan luar biasa bahwa dari rahim yang kecil itu seorang ibu bisa punya anak lebih dari 5, lebih dari 10, lebih dari 12, itu satu orang ibu, gitu kan. Kemarin saya ini ke Pak Adri itu, dia anak yang ke-7 dari 12 bersaudara, dia satu orang ibu, ya kan. Dan satu orang ibu ini. Kembali ke sini, lapisan lendir rahim itu adalah lapisan yang kaya pembuluh darah beserta jaringan penting lainnya yang diperlukan bagi proses pembentukan manusia. Lapisan inilah yang terkuras lalu dibuang ketika tidak ada telur terbuai yang datang. Jadi kalau pas musim apa namanya subur itu ya, subur, biasanya kalau dia subur itu setelah men itu berapa hari biasanya? 7. Setelah men 7 hari itu masa-masa subur ya. Makanya kalau itu
mohon maaf sperma yang nggak ada, gitu kan, nggak terjadi pembuahan, maka terjadi namanya menstruasi, gitu ya. Terjadi menstruasi. Proses pembuangan lapis itulah yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada masa menstruasi. Makanya itu hal yang wajar, ya kan, hal yang apa? Hal wajar buat wanita itu. Dan hanya ada di dunia ibu. Nanti kalau ibu di surga sudah tidak ada men lagi, gitu kan. Tidak ada men, tidak ada. Ya. Betapa menakjubkannya sedikit uraian ya. Tangis subhanallah masyaallah. Nih. Peristiwa di atas ini ibarat persiapan ya kan, pesta besar guna menyambut seorang tamu agung, yaitu calon janin tadi ya. Jika tamu kehormatan yang ditunggu tidak juga datang, maka segala bentuk persiapan akan dibatalkan atau ditiadakan, batal, ya kan? Jadi apa tadi? Menstruasi. Makanya kalau ibu punya mens itu teratur dia, teratur itu diantara kenikmat yang luar biasa. Kalau mainnya nggak teratur, itu sakit biasanya itu. Orang di badan orang enak. Betul, Hah? Betul ya? Iya makanya kemarin pas itu Zakia itu, masya Allah, sampai digotong dari pesantrennya Bu Zakia itu, dari pesantrennya mulai itu ke bawah turun. Jadi dia asramanya di bawah, asramanya digotong pakai tandu gitu sama teman-teman dia Zakia kemarin tuh ya. Ya Allah. Makanya sekarang saya cari pesantren nanti yang SMA-nya yang dekat sama rumah, yang di Bekasi aja, jadi Bekasi gitu. Baik, kita teruskan. Ini diantara ini ya. Makanya ibu itu, masya Allah, ibu itu perjuangannya luar biasa, ya kan. Masa dia jadi gadis, dia perjuangan, ya kan. Menstruasi, kalau kondisi rahimnya tidak sehat, ya kan, ada tumornya atau ada ini sakitnya luar biasa, gitu kan. Kita kan selama usia subur bagi seorang wanita, persiapan ini bisa terjadi sebanyak 400 kali dari sekian banyak persiapan yang mampu diadakan seumur hidup atas izin Allah. Makanya ketika masa subur itu tuh, ya kan, itu masa pembuahan itu bahaya buat para wanita, ya kan. Kalau mereka agak terbalut dengan malu, kalau wanita nggak terbalut dengan malu dan rusaknya luar biasa. Mas sekarang ini Bu, metode yang dibuat orang kafir bagaimana itu wanita itu nggak punya rasa malu, wis ora diisin belas. Nek coro Malangi, coro Cepune, coro jimberi banget, betul. Bawa laki-laki temennya, teman sekolah, dia tiap hari diantar ke rumah oleh teman laki-lakinya ini, ke rumah. Bapaknya, ibunya kerja, kakaknya kerja, satu kakaknya sekolah, merasa aman dia, merasa aman. Saya yang nggak aman, saya yang nggak aman. Tetangga sebelah 1, 2, 3, 4, ya 3 rumah di rumah. Saya mati aja nih, ini sudah 2-3 kali, sudah 3 kali. Masa ke rumah ditutup, ngapain Bu? Kira-kira apa ada anak gadis umur kelas 2 SMA sama temennya laki-laki yang masuk rumah berduaan, pintu ditutup. Kira-kira yang terbenak itu Bu, belajar kelompok 1, yang kedua saling murojaah, nah kan? Atau saling apaan Bu? Tanya mau Umi Hamzah. Hah? Ngapain? Malu gimana? Nggak tanya. Oke, Umi Hamzah. Ngapain coba? Ini saya laporkan ke bapaknya. Bapak mohon maaf Bapak mohon maaf. Ini saya perhatikan anak bapak ini nih ketika pulang ke rumah dia diantar teman laki-lakinya. Hampir saya sering melihat itu. Apakah bapak sudah tahu seperti itu? Kalau belum tahu, saya fotonya si motornya ini fotonya. Tapi anehnya
Jawabannya luar biasa. Bapaknya maksudnya, ya kan? Ya kan? Terima kasih Pak Ustadz perhatiannya, kata bapaknya. Mereka sedang kerja kelompok. Sedang apa? Sedang kerja kelompok berdua, laki-laki dan perempuan di rumah berdua gitu. Kerja kelompok apa? Kerja apa? Gitu. Jamnya jam 1 siang. Itu sampai jam 2 itu. Wah, saya mau tidur siang itu enggak apa namanya? Enggak, gelisah saya. Udah saya enggak bisa ini. Ini mau digerebek atau mau laporin sama bapaknya ini? Kan gitu ya. Makanya Bu, ya Allah. Ya kan? Makanya wanita tuh yang bisa menjaga diri wanita punya rasa malu. Ya kan? Mohon maaf ini kan. Karena kalau wanita, mohon maaf nih, kalau sedang puncak-puncaknya di musim subur, itu sedang apa? BT kan? Birahi tinggi, betul kan? Hah? Betul Bu? Kita kan ngomong sama-sama ibu kan ya? Kan gitu ya? Itu Masya Allah, itu ngeri banget. Makanya kita makanya menjaga anak wanita jauh lebih susah dibanding menjaga anak laki-laki. Muslim mau jebolan pondok si wanitanya ini. Jebolan masih kelas 3 SMA, SMP selesai, diterusin ke SMA negeri. SMA negeri, SMP-nya itu pesantren. Ya Allah. Terus kemudian orang yang di pondok kemudian aman itu memang kuat sama syaitan dan teman-temannya gitu, sama syahwatnya gitu. Ya. Makanya beruntung sekali kalau seorang ayah ya dianugerahi anak wanita yang mudah untuk diarahkan. Kemarin saya datang ke salah seorang mudir pesantren di Bekasi. Masya Allah, itu untuk masuk pesantren itu tuh tidak mudah. Karena syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya itu anak tidak boleh punya akun medsos apapun. Ya. Tidak boleh. Kalau ketahuan si anak itu punya akun medsos, tidak usah SP12, langsung dikeluarkan dari pesantren. Gitu. Ya mudah-mudahan si Zakia bisa situlah gitu ya. Lalu proses itu gitu ya. Memang menjaga anak itu lebih susah dibanding anak laki-laki gitu ya. Betul, saya menjaga ponakan saya itu kayak gitu. Sekali tambah dengan 2 orang putri saya ini luar biasa, nambah beban. Iya, betul. Masya Allah. Makanya ketika anak-anak itu Masya Allah punya rasa malu, ya kan? Punya rasa malu. Coba sekarang banyak anak gadis, bu, anak-anak itu tuh, jangan karena anak-anak itu niru ibu. Gimana kata ibu-ibu di jalanan tiktokan, joget-joget. Untung aja gak ibu asal ada kan? Ya aduh ya. Ya. Saya lagi ya biasa sama istri biasa jam segini biasanya kan ini jogging ya. Itu ini udah jogetan ya Allah, nggak punya rasa malu, udah ya malunya udah dibuang ya. Itu diantara kerusakan zaman sekarang. Baik, makanya kita minta pada Allah, kita minta kita semuanya, bagi saya sebagai seorang ayah bertanggung jawab full tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya ya kan? Macam-macam gitu ya. Banyak bayi yang dibuang. Apa nunggu anak hamil dulu dibuang bayinya baru nyesal saya, terlambat. Kalau saya nurutin apa sampaikan saat Marmita itu, ayah itu jadi singa buat anak perempuannya itu, menjaga betul anak perempuan itu, ya kan, sampai dia ijab kabul sama calon suaminya selesai. Maka jadi ibu-ibu yang seperti singa betina, Bu, seperti yang di itu ya, rame itu ya, TikTok apa di mana itu, apa di IG itu. Ya kan? Rame itu, orang Betawi itu Betawi itu. Ya betul seperti itu. Kalau ibu ayah ibu yang letoy itu aja nggak punya ketegasan sama anak-anaknya, rusak.
Saya aja punya anak laki-laki, saya itu anak laki-laki yang paling besar. Tegasnya luar biasa saya. Ya kan? Kalau kamu udah punya kemampuan ya kan? Yang laki-laki yang kakaknya ini sudah punya kemampuan bernafkah, silahkan segera nikah. Ya kan? Tidak usah sekolah. Ya kan? Selesai. Tapi ketika udah jadi seorang kepala tangga, tidak usah mengadu apa-apa pada orang tua. Berdiri di atas kaki sendiri. Gitu. Apalagi bagi anak saya anak perempuan tadi. Kembali ke sini. Maka ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu yang punya anak-anak di luar kota, ya kan, lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai apa? Kobol. Ini kejadian ya. Anak dari teman saya, anak ketua DKM di sini di Depok, kuliah di Depok, MBA, apa MBA? Merit by Accident. Ya. Itu. Ibu-ibu, apalagi ada seorang ada anak perempuan yang kurang dekat sama ayahnya. Wanita itu menurut penelitian psikologi suka dipuji, dirayu, digombalin, begitu katanya kan? Ternyata betul. Maka seorang ayah ini kalau kurang mesra sama anak perempuannya, itu ini anak perempuan ini mudah untuk digombali laki-laki. Gitu katanya, betul kan? tanya sama ibu-ibu. Iya kan? Itulah berarti. Salah ya? Gitu. Maka bisa melayang-layang gitu kan, mudah untuk aduh ya Allah nih, ya Allah dibawa kemana-mana. Bayangkan bahwa seorang anak gadis, kakak enggak, adik enggak, paman enggak, ayah enggak, dibawa kemana-mana, sama laki-laki yang enggak jelas. Itu ya, mudah-mudahan jaga Bu ya anak-anak kita dari. Kalau udah waktunya menikah Bu ya Allah, udah nikahkan. Minta sama Allah doa, ya Allah berikan ya Allah untuk anakku jodoh terbaik. Kalau untuk perempuan yang saleh. Masalah kaya itu bonus. Orang kaya kalau nggak saleh itu rusak ya Bu ya. Ini lagi kemarin masalahnya lagi panas-panas. Baik, kita masuk ke berikutnya. Biasanya gitu ya. Sekarang ini dengan dunia HP ini luar biasa itu, semakin merusaknya di generasi anak-anak perempuan khususnya. Ya kan? Udah perangkap setan itu lengkap sudah, gitu kan? Lengkap. Lihatlah kata pengarang buku ini ya. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memadukan antara pria dan wanita. Lantas menanamkan rasa di hati keduanya, rasa mahabbah, rasa cinta, ya kan? Cuma bedanya apa sih wanita laki-laki itu? Kulitnya, tulangnya, darahnya sama Bu ya, ya kan? Tapi laki-laki perempuan ini dijadikan di hatinya ada rasa cinta. Cinta ini Bu seorang laki-laki kepada perempuan yang terbingkai dengan bingkai yang lurus sesuai dengan agama, sesuai fitrah dan agama. Laki-laki akan sanggup menahan beban yang berat yang tidak diketahui oleh para istrinya di rumah dan anak-anaknya. Saya sering lihat akunnya fotografer itu ya, dia sering foto orang dan ngangkat beban berat, jualan gitu ya, ngitung duit 2000-an gitu ya. Ya Subhanallah, ya kan? Cinta, rasa cinta ini membuat seorang laki mampu sangat berjuang, ya kan? Berjuang untuk apa? Untuk istrinya, ya kan? Apalagi dia udah punya anak, untuk anaknya, gitu kan? Makanya laki-laki diberikan menanam rasa cinta dari keduanya, laki dan perempuan, ya kan? Makanya kalau sudah ada syahwat, ya kan? Sudah mulai cocok, segera dinikahkan, dinikahkan. Kalau seorang ayah punya kemampuan finansial, si anak laki-lakinya sudah pengen ngebet nikahkan, nanti yang membiayai orang tuanya. Kalau orang tua mampu, makanya masya Allah.
Semoga kita jadi orang tua yang mampu ya, mampu untuk ini anak-anak itu. Tapi lebih baik kalau anak-anak itu memang dia udah mampu secara finansial sendiri untuk menopang kehidupan keluarganya, gitu ya. Jadi nggak merepotkan orang tua. Lamaran, mulai khitbah, mulai apa sampai hari hanya nggak merepotkan orang tua. Seperti kami, saya dan adik saya. Adik saya itu tidak merepotkan orang tua. Sejak sekolah sampai menikah, saya punya anak, alhamdulillah. Yang seperti ini jarang sekarang itu, ya kan, jarang. Karena anak-anak udah mulai hidup instan gitu ya. Jadi daya nilai kenikmatan berjuang, proses berjuang itu kurang dimiliki, gitu ya. Kurang ya dimiliki, beda zaman gitu kan, beda zaman ya. Lalu Allah mengikatnya dengan mata rantai syahwat, cinta, juga hubungan badan sebagai bentuk terciptanya bayi seorang anak manusia. Jadi kan muasal bu, bayi itu luar biasa prosesnya itu, ya kan. Tempatnya sangat jauh, ada yang dari Amerika, istrinya orang Cina, orang Turki, istrinya orang Indonesia, orang Rusia, istrinya orang Jombang, ya kan, luar biasa kan. Cepu istrinya Pemalang, ya. Saya maksudnya. Orang Padang istrinya mana? Pak Ferry mana? Mojokerto, ya kan? Iya Mojokerto kan, masya Allah kan, ya kan. Sekarang beliau berjuang di mana? Di Bali ya? Oh, untuk istri tercintanya beliau berjuang di Bali. Bayangkan bu. Iya masya Allah. Sebab kisah Bapak Ferry. Renungkanlah bagaimana Allah menakdirkan pertemuan antara dua jenis cairan, yaitu mani pria dan wanita. Padahal sebelum bersatu keduanya sangat berjauhan. Sangat apa? Berjauhan. Kalau seorang wanita laki-laki itu nggak ada saling cinta, susah, nggak bisa, ya kan? Cinta ini membuat itu terjadi kan gitu ya. Allah mengirimnya mani dia. Allah mengirimnya dari urat yang paling dalam, lalu mempertemukannya di satu tempat yang kokoh. Tidak ada udara yang dapat merusaknya, tidak pula hawa dingin yang dapat membuatnya beku, serta tidak ada pula sesuatu yang mengganggu ataupun menjamahnya. Ketika rahim mani sel sperma bertemu dengan sel ovum, ya kan, itu dijaga di situ, ya kan. Ibu tiba-tiba bergerak-gerak kan, atau mungkin ada rasa mual-mual gitu ya, itu kasih, iya, ada rasa mual itu di ibu, di istri saya enggak gitu, masa enggak tahu dia hamil tuh, hamil aja dia gitu. Ini biasanya kan ibu kan punya rasa ngidam mual, ini kamu kok enggak ada rasa mual-mual gitu. Ya. Katanya ambil kebu gitu. Itu biasanya ibu kan ngidam pengen apa gitu. Itu ya mungkin jadinya tahu nih kan bapaknya nggak punya apa-apa, nggak rewel gitu kan. Nah tiba-tiba punya pengen ngidam Fortuner repot ya kan. Masya Allah pertemuan ya Masya Allah. Ya, kita teruskan. Maka kita kembali ini ya. Kita perhatikan nih tadaburnya. Proses pembuahan zat telur dan zat sperma ialah perkara yang menakjubkan. Salah apa? Menakjubkan itu. Saya sering lihat filmnya itu, masya Allah luar biasa itu. Ya kan? Filmnya juga The Miracle Creation of the Man. Ya, keajaiban ciptaan manusia. Luar biasa. Tapi ternyata yang nyusun itu orang yang ngeri juga itu. Kita di sini. Pada seorang wanita yang subur, umumnya setiap bulan hanya ada satu sel telur dewasa yang dilepaskan oleh hidung telur, sehingga hanya ada seorang bayi yang dihasilkan di satu masa kandungan dari sekitar
400 juta spermatozoa dalam mani yang terpancar. Hanya dibutuhkan satu spermatozoa untuk membawa satu sel telur. Bu, sel telur yang dilepaskan oleh ibu itu cuma satu. Toing gitu kan. Ini biasanya mohon maaf kalau bahasa kita terjadi orgasme gitu kan. Itu melepas. Laki-laki lepas, ini lepas kan. Laki-laki itu membawa berapa tadi? 400 juta. Ya kan? Bayangin Bu. 4 juta itu menyerang satu sel telur itu. Coba jadi semua. Piye oleh ngalirkin Bu, ya kan? Ya kan? Yang di antara sekian itu, ya kan? Hanya satu yang sanggup menembus sel ovum itu, gitu ya. Maka jadilah kita, jadilah kita semua masing-masing itu. Ya. Jadi kita satu ya. Ada yang kembar, ya kan? Ada yang ini. Itu pun jarang, gitu kan? Jarang ya. Kembar jarang, sangat jarang. Gitu. Sampai saat ini para pakar di bidang kedokteran belum bisa menyingkap rahasia di balik fakta berikut. Apa itu? Mengapa di setiap mililiter air mani yang keluar diharuskan ada sedikitnya 20 juta spermatozoa supaya salah satunya dapat membawa sel tersebut. Jadi setiap 1 mililiter itu dibutuhkan 20 juta, ya kan, supaya bisa membuahi sel telur, sel yang dibawa. Dengan begitu, proses pembuahan sel telur bisa digambarkan sebagai perlombaan yang diikuti oleh 400 juta peserta. Bayangkan itu, ya kan? Kita pernah berlomba dengan berapa? Sekian berarti 399 sel yang lain, ya kan? Yang jadi itu kita. Ini kita itu the winner itu kan. Pemenangnya itu kita. Pemenangnya kita, Bu. Ya jadi kita. Ya, kita yang menang gitu ya. Maka dari sel ini kita bisa belajar, ya kan? Bahwa hidup ini perlombaan. Hidup ini apa? Perlombaan. Fastabiqul khairat, ya kan? Perlombaan kebaikan. Dalam pertandingan itu ditentukan satu peserta saja sebagai pemenang atau juaranya. Amat jarang ada juara kedua dan juara ketiga. Maka jarang orang kembar itu jarang. Kembar 3, kembar 5 apalagi jarang. Tapi ada. Maha besar Allah yang Dia mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Masya Allah ini perjalanan yang luar biasa ini kan. Dan sperma yang berhasil Bu ya, itu sperma yang strong, yang kuat. Maka sperma yang encer, yang ini nggak sampai. Dan biasanya nggak jadi, ya kan? Yang nggak jadi pembuahan itu yang dari bisa dari istri atau dari suami, ya kan? Memang biasanya seorang suami yang perokok, ya kan? Suka begadang, biasanya spermanya lemah, ya kan? Lemah dia, ya, lemah, gitu kan? Atau punya, mohon maaf, lemah syahwat, gitu kan? Nggak punya selera. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang si laki-laki ini memang nggak, ini ya, syahwatnya lemah, gitu. Yang kedua, dia sebagai hukuman karena dia telah biasa berbuat zina di tempat lain. Gitu. Jadi sama istrinya itu enggak, mohon maaf, itu enggak punya syahwat, tapi dengan istri orang lain atau istrinya wanita lain itu punya syahwat, itu hukuman. Kan ada begitu, ada Bu? Ada apa ada? Banyak begitu gitu ya. Ya kan? Masya Allah, ini diantara perjalanan kita Bu, ini luar biasa Bu. Makanya Allah Ta'ala kembali ingatkan, ya kan, dalam surah Al-Mu'minun yang sudah kita bahas ya. Kita baca terjemahnya lagi biar lebih lengkap. Silakan bacanya, Bu, silakan Bu. Nanti boleh. Bu Mati boleh. Baca terjemah surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terjemahnya Bu ya. Boleh pakai mic-nya. Nah, itu mic-nya begitu aja. Nanti kalau Bu punya karet boleh dipakai karet, tali karet tuh. Ini biasa enggak bawa karet tuh. 12 sampai 14. Iya. Ya, kamu Ibu ya, silakan. Ya.
Barakallahu fiik. Allah tegaskan di ayat ini kita bahas berulang-ulang ya kan, tentang proses kejadian ini ternyata sudah disebutkan 14 abad yang lalu. Yang ini merupakan mukjizat ya, mukjizat Quran. Mukjizat Quran yang tunjukkan kepada umat manusia, dan banyak sekali di antara para ilmuwan yang tadinya ateis, tadinya agnostik ya kan. Kalau ateis itu nggak percaya Tuhan, kalau agnostik percaya Tuhan tapi dia nggak punya agama ya kan? Itu di antaranya itu. Tak banyak orang memikirkan betapa menakjubkan perkembangan yang dialami air mani setelah bercampur dan diletakkan di tempat sebaik-baiknya, yaitu rahim. Sungguh peristiwa ini adalah keajaiban yang tiada tara. Jadi ibu-ibu itu punya luar biasa, punya tanda-tanda mukjizat dari Allah yang disematkan di badan ibu, ya, di badan ibu semuanya, masya Allah. Sungguh peristiwa ini adalah keajaiban tiada tara ya. Allah Azza wa Jalla memberikan bagi makhluk bersalah satu ini sebagai lingkungan ideal dalam segala fasilitas pendukungnya. Insyaallah. Satu nanti itu menjadi 2 triliun lebih, satu sel kecil ya kan. Maka sel ini pun berkembang biak dari yang tadinya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya sampai ia berjumlah lebih dari 2 triliun sel pada setiap bayi. Ya kan, setiap bayi yang lahir itu Bu, lebih dari 2 triliun. Berarti berapa itu? 1 ini berapa? 1000. Berarti Bu, 1 triliun berapa? 1 triliun itu 1000 miliar ya? Ya kan? Betul kan? Walau oke lah, ya kan? 1000 miliar, 2000 miliar berarti ya. Masya Allah. Yang lebih menakjubkan lagi, DNA sel sperma dan sel telur yang kecil ini memiliki informasi akurat untuk membentuk organ tubuh yang sedemikian rupa. Masing-masing satu membentuk, ya kan? Ada yang membentuk jantung, ya kan? Pembuluh darah, paru-paru, hati, tulang, dan otak. Pun ada informasi penentu warna kulit, ya. Berarti kita masih warna kulit, ukuran tubuh, bentuk wajah, dan tingkat IQ. Ya, kecerdasan itu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, Masya Allah, ada gambarnya ya. Silakan nanti dicek sendiri itu ya. Ya. Perkembangan sel sangat cepat, begitu luar biasa. Ya. Perkembangan biasa itu meski cepat tidak liar dan terkendali, ya kan? Cepat Bu, tapi itu terkendali, ya kan? Seperti nyusun itu, ya kan? Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga dan lain-lain, ya kan? Belah. Ada yang belahnya sampai apa? Dia itu sel itu dalam bentuk bunuh diri sel itu. Dia supaya membentuk ini Bu, ada sel yang membunuh diri sehingga bentuk jari-jari, ya. Sehingga kita tuh punya jari itu luar biasa itu, ya. Selnya itu ngebunuh diri itu. Kalau enggak nanti enggak rapat-rapat semua gitu. Setiap sel turunan yang dihasilkan oleh bagi gabungan sperma dan telur tersebut, ya, tahu dengan tepat kapan ia harus membelah cepat dan kapan ia harus berhenti membelah atau berkembang biak. Sehingga yang terbentuk berupa 2 bola mata, 1 hidung, 2 tangan, 10 jari dengan ukuran yang berbeda-beda, dan yang lainnya. Tidak ada jumlah dan ukuran yang dinilai terlebih di luar batas normal, ya kan? Pencapaian 2 triliun sel memerlukan 42 kali pembelahan, ya kan? Masya Allah. Dan tiap generasi rata-rata membelah 6 sampai 7 hari. Jadi sebenarnya kalau semua sel dalam setiap generasi itu membelah hanya dalam tempo 6 generasi yang berikutnya atau dalam tempo 1 bulan kemudian, kedua triliun sel yang terdapat dalam tubuh seorang bayi yang lain akan mencapai 100 triliun. Udah penuh Bu ini Bu ya. Allah jaga ya. Jumlah 100 triliun sel ini sama dengan jumlah sel pada diri orang dewasa.
dengan berat badan 75 kg. Jadi kalau ibu punya BB 75 kg itu masih normal ya. Masih normal ya. Ada yang beratnya 175 sini? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Berarti berapa berarti? 45. Nah, ya. Berarti udah kayak dewa ya. Masih normal 75 kg masih normal ya. Bayangkan apa yang terjadi jika seorang bayi yang baru lahir langsung tumbuh menjadi sebesar orang dewasa hanya dalam tempo 1 bulan, coba, ya kan? Dan itu perduanya normal itu ya kan? Kalau tiba-tiba bayi 1 bulan udah kayak orang dewasa, repot nih, ya kan? Repot. Namun makanya dalam ayat lain kan, dalam ayat yang lain surat Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq gitu. Al-Insyiqaq. Lihat Al-Insyiqaq. Coba dibaca itu Al-Insyiqaq. Ini ayat yang ke 19. Allah firman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu ya ayatnya gitu. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kami jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, termasuk dalam proses ya kan? Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. La tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Proses kejayaan manusia bertingkat-tingkat, berlevel-level, tingkat demi tingkat, bertahap ya. Namun, hal demikianlah tidak akan terjadi karena sel-sel dalam tubuh manusia tidak membelah tanpa terkendali. Pada awal masa perkembangan embrio itu janin, pembelahan sel terjadi sangat cepat, kemudian melambat seirama dengan bertambahnya usia. Ini luar biasa gitu ya. Semakin usia semakin tua, sudah kita tidak seperti masa masih muda lagi, ya kan? Jadi siapakah yang mengatur semua ini? Ya, pertanyaan gitu ya. Siapakah yang mengatur semua ini? Si ibukah yang mengaturnya? Tidak, bukan ya. Semua itu jelas di luar jangkauan manusia. Yang mampu mengatur semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata pertambahan jumlah sel yang saja yang dimajukan, tetapi lihatlah juga bagaimana sel tersebut menghasilkan sel-sel lainnya yang beraneka ragam, baik dari segi bentuk, ukuran maupun fungsinya. Masya Allah, mata untuk apa, telinga untuk apa, lidah untuk apa, ya kan? Jantung untuk apa, paru-paru untuk apa, ginjal untuk apa, ya kan? Dan lain-lain organ tubuh kita ini. Sel turunan tersebut bisa dikatakan berkelompok-kelompok menurut fungsinya, yang kemudian ia membentuk organ tubuh yang sangat bervariasi. Luar biasa ya. Variasi organ yang memiliki desain yang luar biasa rumit kita sebut saja jantung, paru-paru, ginjal, tulang, kelenjar mata, jari jemari dan seterusnya. Rambut, ya kan? Kuku. Ya. Lebih dalam berbicara mengenai jari ini, makanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kamu dikumpulkan ciptaan dan seterusnya. Kita bahas ya. Kita bahas kembali. Sesungguhnya tiap-tiap kamu dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga, lantas berubah menjadi sekarat daging selama juga 40 hari, lalu diutus malaikat untuk meninggalkan roh kepadanya, dan kemudian diperintahkan agar menulis 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah tergolong orang celaka ataupun orang yang bahagia. Hadits Bukhari. Ya. Masya Allah. Terakhir, ya, ibu sekalian, di balik perkembangan fisik bayi yang sangat menakjubkan, Allah SWT menerangkan bahwa setiap bayi yang terlahir telah ditetapkan ajalnya, amalnya, rezekinya, dan nasibnya. Semua itu adalah rahasia yang tertulis dalam takdir, dan Allah Azza wa Jalla semata yang mengetahuinya. Ya. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada. Dia menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur.
Dia memberinya akal, penglihatan dan juga penerangan. Sebab Allah Azza wa Jalla hendak menguji mereka dengan perintah dan larangan. Siapakah di antara mereka yang taat dan siapa pula di antara mereka yang membangkang. Makanya Allah, ya kan? Ingat ke dalam awal surat Al-Insan, namanya Al-Insan ya. Ya kan? Allah ingatkan kita dalam surat Al-Insan. Silakan Ibu bisa dibaca. Belakangnya Bu Riti. Boleh dibaca Bu? Al-Insan ayat 1 sampai ayat 3. Boleh itu? Al-Insan. Bu Rita, maksudnya belakang berarti siapa namanya? Oh ada, soalnya hilang. Boleh Bu Riti dibaca 1 sampai 3 Al-Insan. Lam yakun syai'an. Lam yakun syai'an. Nabtalihi Inna satu lagi ya tulis. Inna hadaina. Barakallahu fiikum. Dari semua yang Allah perlihatkan kepada kita ini, ya kan? Allah ingin menguji, ya kan, setiap manusia dengan perintah dan larangan. Ya kan? Itu, ya kan? Allah ingin menguji kita dengan perintah dan larangannya, ya kan? Apakah mereka termasuk, apakah kita termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur? Makanya ini hati dekat dengan kita mengenai masalah tubuh ini kan, ya. Kalau kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya kan, kita akan merasa berat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara sebab kita ini kenapa masih berat mengerjakan perintah Allah dan menjalankan Allah itu, kita belum bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Padahal semua Allah telah berikan kepada kita fasilitas berupa tubuh kita ini. Kita bisa melihat, penglihatan ini nilainya luar biasa, mata ini nilainya luar biasa, ya kan, telinga kita nilainya luar biasa, ya kan, apalagi hidung kita, ya kan, mulut kita, organ dalam tubuh kita, paru-paru, ini ya, paru-paru, jantung, apa lagi, ginjal, apa lagi, paru-paru, jantung, salah ya, jantung, paru-paru, liver, lambung, ya kan, ginjal, apa lagi, empedu tuh. Empedu itu bisa ada batunya, Bu. Luar biasa, yang ngeri juga Ibu. Pankreas. Wes kayak mana ya? Luar biasa, Bu. Ya kan?
Makanya ya Allah, kalau kita ini belum semangat beribadah, kita malas beribadah, memang kita ini memang hamba Allah yang tidak tahu malu, tidak tahu diri, kan itu ya. Makanya zikir apa? Zikir istighfar gimana? Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Kita mengakui nikmat Allah luar biasa. Dan nikmat yang luar biasa itu enggak jauh dari kita. Ya kan? Saya beberapa hari Jumat kemarin ketika mau berangkat menuju DKM dari Al Mujahidin di Villa Sojaya ini, Villa Sojaya di arah Jonggol itu ya. Alhamdulillah diantar sama anak saya yang pertama itu. Kondisi jalan lagi macet karena mau Jumatan ya. Kita mau belok ke kiri arah ke Medland di Rawangke. Kita pas mau belok ada mobil apa ya, Brio apa ya, lewat pas. Kita nggak bisa ini. Kita udah tanggung itu, langsung belok kiri. Alhamdulillah kaki sebelah kiri ujung kena apa? Pembatas luar biasa itu. Sampai 3 hari nyut-nyutan kaki saya sebelah kiri. Ini udah biasa, ini udah enak ini. Itu kaki sampai nggak bisa tuh napak gitu kan. Itu masih bersyukurnya saya nggak pakai sandal jepit. Saya goncengan tapi pakai sepatu. Ini nggak lumrah Bu ya. Biasanya goncengan pakai sandal jepit biasanya. Saya pasti pengen pakai sepatu. Sehingga yang ujungnya itu kena sepatu. Ya kan? Sehingga kalau nggak pakai sepatu itu kuku bisa kelepas dan ininya udah lebih parah gitu kan. Ya alhamdulillah bersyukur tuh. Allah ingatkan apa? Jari kaki. Jari kaki 2 yang kena itu, ya kan? 2. Yang secara luka nggak kelihatan karena itu memar. Alhamdulillahnya cuma memar. Cuma apa? Memar, nggak keselio gitu kan. Nggak dengkulnya nggak ke bawah itu. Alhamdulillah ala kulli hal ya kan. Allah ingatkan pada kita, emang ya kan. Pas yang akan saya sampaikan itu adalah tentang masalah musibah. Hikmah dari musibah. Saya diuji oleh Allah, kamu harus kena musibah dulu. Itu pun gak seberapa lah, gitu kan? Ya dialih ke orang-orang yang luar biasa itu. Makanya waktu itu ya Allah, ini lanjut apa enggak nih? Kurang 20 menit harus sampai ke masjid gitu ya. Nanti kita teruskan. Abi bisa Bi? Bisa, udah lanjut. Oh, udah kita lanjut sampai ke masjid, udah bisa khatib dengan menasakit ya. Saya bisa imami tapi nggak bisa ditekuk. Di antara kita itu kadang-kadang Allah itu ingin ya kan mengingat kepada kita nikmat-nikmat yang sering kita abaikan. Ya Allah, ibu-ibu kita bisa nekuk jari-jari ibu itu, ketika nekuk itu nikmat yang luar biasa. Kalau ini nggak bisa nekuk, udah beberapa hari. Untuk nekuk itu nikmat, nekuk itu Bu. Makanya kalau sehat, jari sehat nggak mau nekuk itu, ya Allah, itu nekuk kan, begini kan, nggak boleh diangkat kan, harus nekuk begini, ya kan, jari itu. Masya Allah itu ya. Allah ingin, ya kan, mengingat pada kita itu nikmat, ya kan, yang sering kita abaikan. Belum yang lain-lain ya, jantung, paru-paru, nikmat mata, yang semoga dengan kita tadabbur tubuh manusia Bu, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur abdan syakura. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Puncak-puncaknya Bu, kalau kita tidak bersyukur itu kita bisa memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah sang pemberi nikmat kepada kita. Wallahu alam bisawab. Baik, demikian Ibu untuk belajar kita di pagi hari ini. Terima kasih bisa hadir di pagi hari ini. Semoga Allah sampaikan kita di pertemuan berikutnya. Insya Allah berikutnya berkaitan dengan masalah kelahiran atau persalinan. Masalah persalinan, Insya Allah. Ya. Baik, silakan. Bagaimana disampaikan? Digabungnya Bu, kalau ini digabung sama mic yang kecil, gini gitu kan. Mau mic yang kecil tadi. Ingat yang apa? Pakai nggak? Tambah mic yang kecil, nah gitu. Tanya Ustaz, kalau seandainya di rahim itu mungkin ada masalah gitu ya. Nah, ketika memutuskan misalkan untuk jadi istilahnya copot, ambil. Bukan diangkat sih, istilahnya kayak suntik supaya tidak subur.
Nah, apakah itu termasuk kezaliman atau tidak? Nah, Ya, sebentar kita jawab dulu. Kalau memang ada masalah di rahim dan itu memang rekomendasi dari dokter rahim, dokter kandungan, memang harus disuntik atau dimatikan itu kan ya? Atau gimana? iya, rekomendasinya itu sebenarnya angka, cuma karena nggak mau, jadi supaya gini loh, Ustaz, itu kan kalau ada wanita itu kalau haid itu kan sakit, Iya. yang haid itu sakit. Iya. Nah terus rekomendasinya diangkat supaya nggak sakit, dia bisa melakukan aktivitas. Tapi si wanita ini nggak mau, dia maunya ya udah jangan diangkat gitu. Nah terus akhirnya ada rekomendasi kedua, suntik tidak subur gitu. Jadi akhirnya menopause dini. Oh gitu. iya. Nah itu bagaimana? Ya kalau itu memang sudah direkomendasi satu oleh dokter, ya kan harus begitu. Yang kedua sudah setujui sama suaminya, ya kan? Semuanya sudah oke, sudah ridho, ya sudah, nggak ada pilihan lain, silakan. Berarti rahim masih ada ya, Rem? Ya, rahim masih ada, tapi Masih. ya intinya itu tidak mau menstruasi, gitu kan? Iya. Karena kalau menstruasi itu sakit, Iya, ya kan? betul. Ya, mudah-mudahan itu menjadi ini tidak mengapa Ibu ya, karena itu kan berkaitan dengan ada maslahat yang lebih besar. Ada masalah lebih besar. Tapi kalau seandainya hamil, itu sakit nggak? Seandainya. Kalau dokter bilangnya ya kuncinya memang hamil, obatnya itu hamil. Betul. Jadi ya menyarankan macam-macam gitu ya, baik tabung ya macam-macam. Masya Allah. Itu ya. Emang ada begitu ada ya wanita ya? Ya Allah. Jadi solusinya itu hamil itu. Iya, memang ada bagian wanita itu mestinya bisa punya anak 10 karena punya masalah mungkin dengan suaminya punya anak 1. Itu beda. Mungkin ya. Allah. Ya mudah itu tidak menjadi karena memang ada maslahat yang lebih baik gitu kan. Ya tidak apa-apa ya kan? Ada sebagian seperti itu. Tapi kalau itu seandainya itu sudah enggak minum obat itu atau seperti itu bisa normal enggak? Kalau misalkan nggak disuntik itu sakit, nggak bisa beraktivitas. Gitu. Berarti ada maslahat yang besar, ada maslahat yang lebih besar. Ya itu di antara solusi dari dokter ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi bukan zolim ya Ustaz. Bukan zolim, kecuali kalau emang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tiba-tiba diangkat rahimnya atau seperti itu biar nggak subur, ya kan? Biar tidak subur, biar urusan. Atau sebagian wanita itu dibuat seperti itu agar nggak hamil, ya kan? Maaf, untuk menjual dirinya gitu kan, untuk bila medali kan, ya, seperti itu. Satu lagi Ustaz. Silakan. Ketika seorang ayah itu sudah meninggal, kemudian masih ada istrinya, lalu ada waris, ada istrinya, ada harta yang ditinggalkan. Bolehkah harta itu dibagikan ke anaknya? Istri apa? Namanya ayahnya meninggal. Ya, jadi seorang ayah meninggal, masih ada ibunya, Ya. jadi masih ada istrinya, dan meninggalkan anak-anak. Itu anak ayahnya pernah nggak berwasiat? Ayahnya tidak ada wasiat apa-apa. Nggak ada. Itu berarti masuk ke harta waris. Ke harta waris nanti hubungannya dengan hukum waris. Jadi boleh itu istrinya harta waris itu langsung dibagikan meskipun si ibu masih ada. Harta waris itu punya siapa? Punya istrinya apa punya ayah? Punya ibu. Ayahnya. Juga. Itu berarti hukumnya hukum waris. Ibu tidak punya hak untuk apa? Iya, Ibu terdapat. Ibu nggak punya hak untuk menahan. maksudnya gitu ya, maaf tadi kepotong gitu kan. Ya. Ibu tidak punya hak untuk menahan waris itu agar dibagi pada anak-anaknya sesuai dengan hukum waris yang berlaku kan itu ya udah selesai gitu kan. Tapi yang jelas ya kan
lihat juga maslahat yang ada gitu kan. Kalau harta waris itu nggak seberapa gitu ya, nggak seberapa tuh ya. Contoh saya ya Bu ya. Saya itu ayah punya tanah rumah ya, sekarang dipas sama ibu saya. Itu kan kita nggak usah oh ini tanahnya harus dibagi-bagi, nggak usah. Ibu ada menempati. Makanya diantaranya itu kalau ada saudara masih rukun dengan saudaranya, diantaranya tidak begitu memasalahkan masalah warisan. Kalau pas itu jual ya kan buat kemaslahatan bapak kita, ayah kita, selesai. Gitu. Jadi itu yang kita pikirkan seperti itu, gimana ya kita ini punya warisan itu kembali manfaat kepada orang tua kita, khususnya ayah kita. Apalagi kita diberikan anugerah Allah, ya kan, bisa membayar rezeki yang baik gitu, ya kan. Tanah kita yang di Ceput masih punya sawah, itu yang ngerjain kakak saya, ya, belum saya bagi-bagi, ya kan. Bagaimana baginya nggak seberapa luas kan gitu ya. Mau ada yang ngurus aja senang, silakan. Kalau ada tanaman yang bisa dimakan ya buah-buahnya, itu sedekah buat kita, silakan aja gitu. Nah kita tuh sampai sekarang nggak ada ini, kecuali nanti kalau ada yang mau beli, ya kan, mau beli berapa miliar itu ya, begitu ya, wah ya itu bagi kita. Sekarang silakan, itu nggak seberapa, ya kan, tuh rumah bisa dibagi tempat sama kakak rumah saya, tapi tetap nanti ya dibagi juga kan ini ya. Allah bisa. Tapi kalau bisa, kalau emang punya ada di antara keluarga yang menuntut karena punya kebutuhan juga ya, punya kebutuhan khusus ya dengan keluarganya, ya kan, silakan diurus dengan baik, dengan cara yang baik gitu ya. Dan mudah-mudahan seorang ibu pun merelakan itu karena itu hak anak-anaknya, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Jangan, gimana? Ya menyambung dari pertanyaan Winda sebetulnya. Seandainya ahli waris sudah ada yang meninggal gitu Ustaz, warisan belum dibagi juga. Saya dengar katanya dia nggak kebagian. Artinya gini, ahli waris itu punya anak, jadi anaknya itu udah nggak dapat bagian sama sekali karena bapaknya sudah meninggal. Itu betul apa enggak? Iya. Gini Ustaz, ibu saya, bapak saya meninggal, tapi saudara saya sebelah seberang itu masih ada. Harusnya kan dibagikan. Namun sebelumnya itu pernah nggak ada rembukan dari antara keluarga? Ada rembukan. Nggak ada rembukan, nggak ada. Nggak ada rembukan, nggak ada. Ada. Oh ada ya? Jadi 10 orang, laki-laki 3, laki 13 orang lah ibaratnya kan, karena laki itu kan 2. Nah itu adik saya kan kemarin meninggal gitu kan. Ya itu dia. Meninggalkan 1 orang anak. Jadi anaknya itu katanya nggak dapat. Beda, sudah beda. Anaknya ini nanti beda, bukan cucu maksudnya nanti. Ya, cucu beda. Itu. Makanya baik kembali. Gimana? Bukan menurunkan harta waris semuanya itu bapaknya. Kecuali itu sudah dibagi Bu ya. Ya makanya itu. Makanya dalam ayat di awal surah An-Nisa Ibu ya. Itu sebelum bahas masalah waris itu bahas masalah rahim. Karena yang nanti yang membuat huru hara di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu diantaranya harta warisan. Makanya kalau bisa ibu-ibu ya kan, kalau sudah meninggalnya ayah kita segera dibagi. Segera dibagi apa yang punya dijual gitu. Ya kan, dijual kalau memang itu ini yang kesepakatan seperti itu lebih baik gitu. Kalau udah ada meninggal, urusan repot. Ya kan? Saya itu juga mau bagi-bagi mestinya itu, cuman repot juga nih, tanah nggak seberapa, ya kan? Mau dibagi juga nggak, nilainya nggak seberapa pula gitu. Itu kalau maka bisa tuh segera dibagi. Kalau dia meninggal seperti ini, coba siapa yang salah sih Pak? Jujurnya dapat apa enggak seandainya warisan dibagi? Iya kan udah belum dibagi kan? Iya kan belum dapat. Iya belum dibagi, iya kan? Makanya masalah waris itu masalah jelimet Bu ya, masalah yang cukup ribet. Makanya ada
khusus sekolah masa akademi waris. Nah, gitu. Baik Ibu, masalah warisan kita nanti bahas ke kesempatan ya, masalah warisan ini. Jam 11.02. Ini mendoliminya aja ya. Ya boleh ya. Maaf satu lagi Pak Ustaz. Ini berkaitan masih masalah harta peninggalan. Ini seandainya bapak ibu masih ada. Ya. Terus kita istilahnya kata punya harta itu lebih baik dibagikan dulu ke anak-anak biar nanti tidak jadi permasalahan. Sebaiknya gimana? APE kayak ngono Bu. Bagusnya seperti itu Ibu. Ayah masih yang punya harta masih ada, ya kan, dihibahkan. Dihibah dia diberikan si anak saya sekian, dikumuli dulu. Makanya kalau sudah masih hidup namanya bukan waris. Ya kan? Namanya apa? Hibah. Hibah namanya. Orang tua kepada anak-anaknya. Anak laki-laki misalkan dia sekolahkan sampai sarjana itu. Yang ini perempuan segini itu enggak berlaku hukum waris. Kalau sudah dibagi sama ayahnya, tapi sing adil. Kalau adil itu ya enggak bersama, ya kan? Adil itu enggak mesti sama, ya kan? Ukurannya ya sesuai ya bapak ibunya. Ingat ya. Ini ingat ya. Ayah itu yang punya, ya kan? Yang punya itu ya terserah bapak. Iya, ya kan? Itu hak mutlak dari yang punya harta, ya kan? Jadi anak-anak ya terima, ya kan? Jadi kalau nanti ada yang kurang-kurangnya ya memang itu menjadi kelemahan, ya kan? Dari orang tua itu. Makanya Rasulullah SAW, ya kan, pernah berkata kepada Abdullah bin Jabir, ya, Jabir namanya. Jabir itu punya anak namanya Abdullah itu, yang riwayatin dari Abdullah anaknya itu. Jadi Jabir ini pengen ngasih anaknya yang si A sekian lebih banyak, si ini nggak dikasih lebih banyak, ditegur sama Rasulullah SAW. Engkau nggak berlaku adil, gitu kan? Makanya itu urusan masing-masing itu. Tapi kalau udah ayah dan meninggal dan belum dibagi, yang bagi Allah. Ingat Bu ya, saking pentingnya waris ini yang bagi Rasulullah, tapi Allah langsung bagi. Bayangkan betapa urgennya, ya kan? Makanya saya sekarang lagi kuliah di Akademi Waris Bu ya, belum selesai. Makanya bisa mendalami di Ustaz budaya ya. Itu Allah alam bisawab. Itu Bu ya. Baik, yang kita bahas bukan masalah warisan Bu ya. Yang kita bahas itu turunannya aja ya. Ya kan. Baik sekalian, terima kasih bisa hadir di kesempatan pagi ini. Semoga yang sulit diberi kemudahan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang jauh diberi dekat yaitu masa rezeki kita, ya kan. Dan pada kepala rumah tangga yang berjuang tempat jauh diberi kesehatan, diberi semangat beribadah kepada Allah, dan selalu ingat, ya kan, bahwa manusia ini akan kembali pada Allah. Kita yang dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah akan kembali ambil kita, ya kan. Dan semoga Allah berikan kepada kita nikmat untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan semua apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik, bisa kalian sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah ya. Sudah ya. Dah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.